Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Tobis Manda Pandungan. Di sini saya akan membahas terkait proses rekrutmen dan juga terkait personal administration pada O2SOL. Nah, bisa langsung aja kita mulai ke pembahasan pertama, yaitu pembahasan proses rekrutmen. Yang pertama, kita harus memastikan dulu kalau model rekrutmen udah activated di Odoo kita. Nah, gimana caranya? Kita langsung aja ke Odoo kita, terus habis itu ke apps, terus langsung search aja di sini pakai keywordnya recruitment. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah activated atau udah installed modelnya. Nah, kalau udah, lanjut ke step selanjutnya yaitu menambahkan job position baru. Nah, di langkah ini tuh kita harus login ke Odoo sebagai manager HR, terus ngelengkapin field job position untuk accounting and finance manager sesuai ketentuan. Nah, di sini pertama login dulu sebagai manager HR. Di sini manager HR adalah Hana. Jadi hana@gmail.com, terus masukin passwordnya. Habis itu ke bagian employees, terus ke bagian configuration di navbar, terus ke job positions. Lalu di sini tinggal langsung tambah aja di sini pakai pakai tombol new, diklik. Terus habis itu isi ketentuannya nih, ada nama job positionnya, departmentnya, job location, terus target employees 1, terus recruiternya Atala itu senior accountant, bakal dibahas juga. Terus interviewers Hana sebagai manager HR. Nah, terus di sini juga ada job summary-nya, bertanggung jawab untuk mengelola seluruh tim akuntansi dan keuangan perusahaan, merancang strategi akuntansi dan keuangan, juga mengawasi kinerja tim audit. Nah, kalau sudah selesai, langsung di-save aja. Habis itu, step selanjutnya adalah membuat 2 applicant, 2 pelamar. Nah, di step ini caranya adalah dengan menekan job applications di modul recruitment, terus job positions, terus habis itu bikin job position baru. Habis itu isi sesuai ketentuan. Di sini isinya pertama ada subjeknya ini. Terus applicant's name-nya ini applicant 1. Habis itu isi work information seperti biasa ya, email, phone, mobile, LinkedIn profile, terus degree. Habis itu interviewers, recruiter, source, medium, tax, expected salary, apply job, department, sama yang lainnya. Ini juga application summary-nya adalah pendidikan S2 accounting, memiliki 3 years experience di bidang akuntansi, serta pemahaman tentang software akuntansi. Nah, kalau udah lanjut ke applicant kedua sama aja, tapi di sini buat applicant kedua informasinya juga sesuai ketentuan, ini sama aja. Nah, yang membedakan adalah kalau misalnya saya applicant 1, dia availability-nya itu 1 bulan setelah tanggal dibuat applicant ini. Si applicant-nya nge-apply, habis itu availability-nya si applicant 1 tuh sebulan setelah di-apply. Kalau si applicant 2, dia availability-nya adalah 2 bulan setelah di-apply. Habis itu, kalau udah bakal masuk di tampilan utama dari applications. Dari initial qualification, ada 2 applicants. Nah, habis itu step selanjutnya adalah melakukan first interview. Nah, di langkah ini kedua pelamar telah berhasil lolos screening, yaitu initial qualification. Mereka lolos. Habis itu setelah sebagai manager HR, kita melanjutkan proses rekrutmen dengan cara mengubah status dari kedua pelamar tersebut menjadi first interview. Gimana caranya? Caranya gampang banget, cuman tinggal nge-drag dari kedua aplikasi tersebut, kita drag dari initial qualification ke bagian first interview. Nah, kalau ada di drag, kita login sebagai recruitment staff. Di sini aku pakai Haru. Nah, berarti kita login sebagai Haru, si recruitment staff. Habis itu kita masuk ke application tadi. Terus kita melakukan penjadwalan wawancara dan juga tes psikologi dengan pelamar, terus juga dikirim sesuai dengan jadwal wawancaranya melalui email sesuai ketentuan. Nah, di sini aku udah bikin ini kan ada meetings di sini, bagian kita pencet nih. Ini di applicant pertama, kita gimana cara jadwal wawancaranya, kita pencet di sini ada icon kalender gitu. Kita pencet ini, habis itu bakal keluar tampilan seperti ini, ya kalender seperti biasa ya. Terus habis itu kita pencet di sini ada new, habis itu isi sesuai ketentuan. Nah, di sini buat applicant 1 kita bikin starting at tanggal apply-nya ya. Terus habis itu jamnya jam 1. Terus duration-nya adalah 30 menit. Terus di sini ada attendees-nya adalah si applicant sama si Hana atau manager HR. Nah, ini habis itu
Lanjut juga dengan description-nya, interview HR dan psikologi tes. Terus reminders-nya notification 15 minutes, location online. Terus ini ada link untuk meeting-nya. Terus ada tags, interviewer HR sama psikologi tes. Jadi ini interview dari HR. Habis itu jangan lupa untuk kirim jadwal wawancaranya lewat email dengan menekan tombol email sini. Habis itu lanjut lakukan yang sama dengan applicant 2, tapi waktunya adalah setelah si applicant 1 sudah interview. Jadi di sini aku bikin jam 2. Nah, habis itu ternyata kedua pelamar tersebut lolos tes psikologi dan juga interview dengan manajer HR. Nah, sebagai recruitment staff, kita ubah meeting interviewnya menjadi done dulu dan juga kasih feedback sesuai. Nah, di sini sebenarnya tinggal pencet di sini aja ada tombol mark as done. Habis itu kalau udah mark as done, kita bisa langsung isi dengan feedback yang sesuai. Dan di sini ada feedbacknya berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Nah, ini untuk applicant 1, terus ini applicant 2 sama aja. Meeting dan manager accounting and finance, applicant 2 untuk interview HR berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Nah, habis itu selanjutnya adalah melakukan second interview. Nah, di langkah ini kedua pelamar tuh telah berhasil lolos first interview, maka sebagai manajer HR kita melanjutkan proses rekrutmen dengan mengubah status menjadi second interview. Cara gimana? Sama aja kayak tadi pas kita ngubah dari initial qualification ke first interview, kita tinggal drag aja dari first interview ke second interview. Nah, di sini udah di drag ya kedua pelamarnya. Nah, habis itu kita melakukan penjadwalan lagi buat wawancara untuk interview dengan user. Itu interview yang selanjutnya ya, bukan interview HR lagi. Nah, interview sama user. Nah, habis itu gimana caranya? Kita login sebagai recruitment staff. Di sini aku tadi pakai Haru. Habis itu kalau udah login sebagai recruitment staff, kita langsung aja bikin jadwal meeting sama kayak tadi ya. Kita bikin jadwal meeting di sini. Nah, ini adalah details dari meetingnya. Di sini yang beda adalah kita attendees-nya gak cuma sama manager HR, tapi ada juga senior accountant. Nah, habis itu penjadwalan wawancaranya dilakukan 1 hari setelah mereka apply, jadi 1 hari setelah first interview. Nah, durasinya sejam. Habis itu reminders-nya email 3 hours, terus by email 3 hours before. Habis itu location online, terus ini ada link meetingnya, terus ada text-nya interview dengan user, dan description interview dengan user. Sama aja untuk applicant 2 sama aja, jadi meetingnya dilanjutkan setelah applicant yang pertama. Jadi ini sejam setelah applicant yang pertama. Habis itu attendance-nya sama ya, tapi di sini attendance-nya kita bikin attendance-nya si applicant yang kedua. Nah, sisanya sama seperti sebelumnya. Nah, setelah meeting sebagai recruitment staff, kita ubah meeting interview user-nya menjadi done. Kayak sebelumnya ya, tadi yang pas interview HR, kita ubah jadi done. Terus juga berikan feedback yang sesuai untuk kedua applicant. Nah, ternyata si applicant pertama nih, yang applicant 1 nggak lolos pada tahap interview user, maka feedbacknya kita harus bikin juga sesuai dengan status dari interviewnya. Nah, tapi si applicant 2 lolos. Nah, jadi di sini untuk applicant 1 aku bikin meeting done. Terus untuk applicant 1 tidak lolos pada tahap interview user. Sedangkan untuk yang applicant 2 berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Nah, setelah itu karena si applicant 1 itu nggak lolos, kita harus bikin reviews reasons. Nah, untuk review si applicant yang di-reviews. Nah, karena applicant 1 gagal pada interview user dan proses rekrutmen tidak dapat dilanjutkan, sebagai atasan untuk posisi manager accounting and finance, senior accountant mengubah status application pelamar 1 dengan membuat reviews reasons. Nah, di sini kita login sebagai si senior accountant, yaitu si Atala. Nah, kalau udah login, kita merujuk ke model recruitment. Habis itu ke bagian navbar ada configuration, terus tekan yang reviews reasons di bawah applications. Habis itu kita pencet new di sini, terus bikin reviews reason baru sesuai ketentuan. Nah, di sini aku bikinnya tidak memenuhi ekspektasi yang diinginkan untuk posisi ini. Terus email template-nya adalah recruitment .2 reviews. Nah, setelah berhasil membuat reviews reason, kita ubah status application dari pelamar 1 menjadi reviews. Nah, gimana caranya? Kita balik ke application-nya tadi, terus di kotak applicant 1 ada 3 titik nih, 3 titik kita pencet, terus habis itu pencet yang pilihan reviews. Nah, terus kita pilih reviews reason yang tadi yang udah kita buat tidak memenuhi ekspektasi yang diinginkan posisi ini, terus kita pencet reviews. Kalau udah kita pencet reviews, nanti status applicant-nya adalah reviews nih, seperti ini, udah ada tanda reviews-nya. Nah, habis itu kalau udah kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu contract signing untuk pelamar 2 karena dia lolos. Setelah mengikuti interview user pelamar 2 berhasil lolos, maka sebagai manager HR
kita dapat mengubah status applicant 2 ke tahap selanjutnya, sehingga proses rekrutmen dapat dilanjutkan ke tahap akhir, yaitu offering. Namun, tim HR tidak dapat memenuhi ekspektasi gaji pemelamar. Gaji yang dapat ditawarkan oleh tim HR adalah sebesar 20 juta. Sebagai manajer HR, kita mengubah field proposed salary sesuai dengan tawaran tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah status applicant 2 menjadi contract proposal dan tambahkan proposed salary sebesar 20 juta. Nah, jadi si pelamar 2 ini kan awalnya minta gaji 22 juta. Nah, tapi si tim HR itu cuma bisa memenuhi ekspektasi gaji sebesar 20 juta. Memenuhi gaji sebesar 20 juta. Nah, berarti kita harus ubah dulu nih. Pertama, kita ubah dulu si applicant 2 dari second interview ke bagian contract proposal dengan mendrag aja tadi ya. Kayak di awal kita drag dari sini ke sini. Nah, habis itu di di bagian application-nya, di dalam field dalam detail application-nya, kita ubah si bagian proposed salary yang tadinya nggak ada nih, yang tadinya 0, kan ini expected salary-nya 22 juta. Nah, di sini kita cuma bisa memenuhi 20 juta, berarti kita tambah di proposed salary, kita tambahin sebesar 20 juta. Nah, kalau udah, pelamar 2 menerima offer dan menandatangani kontrak. Nah, berarti kita harus mengubah dari contract proposal, kita ganti statusnya ke contract sign. Nah, gimana caranya? Di bagian yang tadi di sini, di bagian application, dari contract proposal ada tulisan more, kita buka. Habis itu ada tombol contract sign. Nah, kita pencet ini. Kalau udah kita pencet, statusnya akan berubah menjadi hired. Nah, seperti di sini kan, dari contract proposal ke contract sign. Habis itu kita melanjut ke proses selanjutnya, yaitu onboarding. Nah, si pelamar 2 ini kan akan bergabung di perusahaan pada 1 bulan setelah tanggal live atau dinyatakan hire. Nah, sebagai manajer HR, kita buat jadwal meeting dengan pelamar tersebut. Gimana? Sama ya kayak tadi, kita buat jadwal meetingnya. Caranya gimana? Kayak tadi aja. Kita pencet new di meetings ya. Terus habis itu kita bikin meeting selanjutnya onboarding, junior accountant. Habis itu ini applicant 2. Attendees-nya siapa aja? Si Hana sebagai manajer HR sama si applicant ya. Habis itu startingnya itu 1 bulan setelah dinyatakan hired. Nah, di sini dibikin 25 Oktober 2024 jam 9, durasinya 1 jam. Terus habis itu reminders-nya notifications 1 day. Habis itu location-nya PT kita. Karena offline jadi nggak ada link untuk video conference. Nah, text-nya onboarding, organizer Hana, terus description-nya adalah pengenalan perusahaan. Habis itu ini adalah tampilan kalau udah masuk ke jadwal di kalender meetingnya. Habis itu dengan demikian proses untuk rekrutmen awalnya itu udah berhasil. Nah, habis itu kita lanjut ke proses pembahasan terkait personal administration. Nah, saat ini PT kita telah berhasil mendapatkan employee sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Nah, sebagai manajer HR, kita harus mendaftarkan aplikan 2 sebagai menjadi employee perusahaan PT kita dengan klik create employee pada halaman applicant 2. Nah, ini tadi kan di detail applicant si 2 ini karena udah di-hire, akan keluar tombol create employee. Karena dia udah berhasil di-hire, berarti kita bisa langsung move dia ke employee tetap. Nah, di sini kita isi aja sesuai ketentuan dari work mobile, work phone, terus work email, department, accounting and finance, job position, manager accounting and finance. Habis itu manajernya si Atala atau si senior accountant. Habis itu bakal keluar juga di organizational chart-nya kalau si applicant 2 ini adalah bawahan dari si Atala atau senior accountant. Nah, kita harus juga mastiin kalau si data applicant dan employee itu udah terhubung dengan cara kita lihat di bagian atas di samping sini itu udah ada nih kalau si applicant 2 itu udah jadi employee, udah terhubung. Nah, setelah mengisi data karyawan, ternyata pimpinan perusahaan menyatakan akan memecah departemen finance yang semula departemen accounting menjadi satu dan akan memecah departemen finance yang semula departemen accounting menjadi satu dengan departemen finance. Akan tetapi kedepannya akan dilakukan pemisahan departemen untuk memisahkan proses bisnis yang berbeda. Oleh karena itu haruslah dibuat satu departemen baru. Nah, gimana cara buat departemen baru? Ini seperti tutorial sebelumnya yang kita buat departemen baru, kita merujuk ke model employees. Habis itu klik departments pada navbar, terus klik new, terus isi field sesuai ketentuan. Nah, di sini ketentuannya adalah nama departemen accounting, terus dash NPM. Habis itu kita taruh manajernya si applicant 2 tadi. Habis itu kita harus ganti juga si department di dalam application si applicant 2. Nah, caranya gimana? Kita merujuk ke data
kita merujuk ke data applicant 2, terus ganti di bagian department yang tadinya karyawan di accounting and finance, kita ubah jadi accounting department baru yang kita udah buat tadi di accounting-NPM. Nah, habis itu tampilan applicant 2 yang udah terdaftar di bagian department yang udah kita buat tadi akan seperti ini. Nah, demikian dengan itu pembahasan terkait proses recruitment dan juga terkait personal administration pada O2SOL sudah selesai. Terima kasih telah menonton video ini, semoga tutorial ini membantu.